Video ini disponsori oleh Odoo. Siapa yang dulu pernah main Monopoly, Cung? Dulu main game ini kelihatan sederhana. Lo lempar dadu, maju berapa langkah. Kalau punya duit, tinggal beli properti di negara yang lo injek. Anjay, properti gak tuh? Dan kalau ada orang lain injek negara itu, harus bayar sewa. Makanya di game ini tujuannya yang memperbanyak properti dan kekayaan. Yang kaya yang menang, dan yang bangkrut, ya kalah. Intinya lo punya banyak properti, lo punya kuasa. Anjay, seru kan? Tapi sebenarnya board game ini tuh bukan sekedar game biasa, tapi sindiran halus ke dunia nyata. Emangnya iya? Nah, jadi di real life, monopoli itu kejadian ketika satu perusahaan atau segelintir orang yang megang kendali pasar. Mau itu barang, harga, sampai distribusi, dia yang ngatur. Karena sesuai namanya, monopoli. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya satu penjual. Makanya bisa seenak jidat buat kontrol harga pasar, karena ya nggak ada pesaingnya. Kok bisa nggak ada pesaingnya? Soalnya ada beberapa kemungkinan kenapa monopoli ini bisa kejadian. Pertama, karena mereka udah terlalu gede dari awal. Misal nih, di satu daerah cuman ada satu warung nasi padang punyanya udah jadi. Anjay, udah jadi. Warpat ini udah buka dari zaman batu, udah punya pelanggan loyal, rasanya konsisten, porsinya amanah, dan semua orang udah kebiasaan makan di situ. Kalau udah pesaing, kemungkinan besar orang-orang bakal tetap beli di warpat udah jadi. Kedua, karena mereka nguasain teknologi atau hak paten. Jadi misalnya warpatnya udah jadi punya resep rahasia ayam pop paling enak se-Indonesia. Kalau ada yang lain mau nyontek, ya bakal kena pelanggaran hak paten. Jadi yang mau saingan malah ke jeruji besi duluan. Ketiga, karena ada lisensi atau izin dari pemerintah. Ini kayak VIP pass lah. Ada beberapa jenis usaha yang nggak bisa sembarangan orang buka. Karena harus punya izin dari pemerintah dulu. Dan izin ini jumlahnya dibatasi. Kadang cuma dikasih ke satu atau beberapa perusahaan tertentu. Akibatnya mereka jadi pemain dominan. Bahkan kadang cuma mereka doang yang boleh jualan. Contohnya ya kayak PLN, PDAM, Kereta Api PT KAI, dan contoh luar negerinya kayak di Thailand, ada perusahaan yang dikasih izin buat bikin gun. Sebenarnya masih banyak faktor lain sih. Yang tadi disebutin cuma beberapa contoh aja. Terus efek monopoli ini apa? Kenapa dia bisa bikin ekonomi itu jadi nggak stabil? Ya karena harga bisa naik turun semau mereka, kualitas bisa turun seenak jidat mereka, dan konsumen cuma bisa pasrah. Ini kan kejadian sama si merah jadi ini, ya kan? Hehe, soalnya mereka ngemonopoli BBM, dan mereka jual seenak jidat dengan kualitas BBM yang jelek. Makanya di dunia nyata, monopoli itu dianggap problem. Karena kompetisi itu penting biar harga sehat, inovasi jalan, dan konsumen nggak jadi korban. Tapi bukannya monopoli itu satu penjual kan? Sedangkan si merah ini punya saingan. Kok bisa disebut monopoli? Nah, jadi monopoli itu nggak selalu harus cuma satu pemain. Ada juga monopoli dominan, yaitu ketika satu pemain saking kuatnya, dia berhasil mendominasi pasar. Jadi saingannya malah nggak kerasa. Misal kayak gini, ada warpat punyanya udah jadi. Sebenarnya, warpat ini bukan warpat pertama di daerah situ. Bahkan sebelum dia buka, udah ada warpat lain yang jualan duluan. Awalnya mereka saingan sehat. Ada yang beli rendang di sana, ada yang beli ayam pop di sini. Pokoknya pembeli masih kebagi rata. Tapi warpat udah jadi ngelakuin satu hal yang warpat lain gak kepikiran. Dia pakai Odoo buat ngurus semua operasionalnya. Ini juga yang ngebuat banyak pelanggan beralih dari warpat lain ke warpat udah jadi. Kok bisa? Soalnya stok makanan selalu ada, karena semua keluar masuk barang tercatat di Odoo. Ketika stok mau habis, Odoo bakal ngasih notif buat segera nge-restock. Jadi nggak ada makanan yang tiba-tiba nggak ada stoknya. Sementara warpat lain, stok makanannya nggak jelas. Kadang ada, kadang juga nggak ada. Akhirnya ngebuat banyak pelanggan pindah ke warpat udah jadi. Karena pasti selalu ada. Nah, dari sini, efeknya merembet ke hal yang jauh lebih penting, yaitu duit. Karena stok dan bahan udah ke-track otomatis, pengeluaran dan pemasukan juga otomatis kerekam rapi, udah jadi bisa lihat uang masuk per hari berapa, biaya bahan baku berapa, bisa hitung COGS otomatis. Pas akhir bulan mau lihat rekap penjualan, tinggal klik aja. Jadinya operasional makin efisien, keuntungan naik, tabungan nambah, modal makin kuat. Akhirnya warpat udah jadi, buka cabang baru. 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya.
Lama-lama satu Indonesia isinya warpat udah jadi semua. Dan di sinilah muncul yang namanya monopoli dominan. Bukan karena ngusir pesaing, tapi karena dia punya sistem yang benar. Bisnisnya bisa grow up, scale up, dan ngejaga kualitas tiap cabang. Inilah kekuatan dari Odoo, software kelola bisnis yang bisa dukung usaha kecil naik kelas. Tapi contoh ini monopoli yang sehat, nggak kayak yang dilakuin Pertajadi, ngasih kebijakan gak jelas buat matiin kompetitornya. Berarti kalau perusahaan ngemonopoli, harusnya untung terus kan? Ya nggak selalu, buktinya ini PLN ngeluh rugi mulu. Padahal nggak ada pesaingnya. Aneh kan? Ya nggak aneh sih, soalnya pesaing mereka ya orang dalam mereka sendiri. Intinya monopoli itu bisa jadi pedang bermata dua. Kalau sistemnya bener, kayak warpat udah jadi tadi, bisnis jadi bisa lebih berkembang. Tapi kalau sistemnya berantakan, ya hasilnya